ini penting sekali saya utarakan supaya dicek saja. Kalau kita nggak percaya, dicek saja dalam hadis-hadis sahih. Misalnya begini, ketika Nabi memenangkan perang Badar, itu ada Asra Badrin, tawanan-tawanan perang Badar. Nabi suka musyawarah, suka rembukan. Ya Abu Bakrin, menurut kamu tawanan ini diapakan? Kata Abu Bakar, hum asyiratuka, mereka itu keluarga engkau, orang-orang Quraisy. Ya dibebaskan saja, pakai tebusan. Nanti uang itu kita kelola supaya jadi penguat Islam, dan orang-orang ini merasa utang jasa karena harusnya dibunuh tapi kita bebaskan. Terus tanya, bagaimana kamu ya Umar, menurut kamu? Kata Umar, ini kan orang-orang yang dulu ingin bunuh kamu, yang ingin menghabisi jenengan, ingin dan sudah ngusir jenengan. Ya setelah ketangkep ya dibunuh, kok repot. Apa kata Rasulullah? Rasulullah spontan ngendikan, inna masalaka ya Abu Bakrin kama sali Ibrahim, kamu ibarat kayak Nabi Ibrahim. Izqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innakal ghafurur rahim. Jadi Nabi Ibrahim itu unik, melihat umat itu sesyafakoh itu. Syafakoh itu banget sayangnya. Nabi Ibrahim cara berpikir, faman tabi'ani fa innahu minni, orang yang ikut saya ya Allah pasti golongan saya, tentu layak masuk surga. Waman asoni, orang yang mendurhakai saya, fa innaka ghafurur rahim, engkau maha pengampun. Bukan yang mendurhakai langsung masuk neraka, enggak, engkau maha pengampun. Wa masaluka ya Umar kama salin Nuh, isqala rabbi la tadzar ala ardi minal kafirina dajjara. Umar, kamu mirip Nabi Nuh, inginnya semua orang kafir dihabisin. Ya masyhur kan Nabi Nuh itu enggak ingin ada orang kafir sampai ada banjir tufan. Nah kalau sampean tanya bedanya apa dengan garis keras sekarang? Bedanya ya beda sekali. Kalau Nabi Nuh benci sama orang kafir itu diserahkan yang punya, sehingga yang punya yaitu Allah yang menghukum dengan banjir bandang. Tapi kalau kita kan kadang kita bertindak sendiri, jadi potensi disalahkan. Yang jelas dalam hadis-hadis sahih, Nabi Nuh itu tidak bisa mensyafaati karena itu. Ketika diminta ini hadis sahih, bukan ada di Bukhari, ada di Muslim. Karena biasanya kalau di kota itu ditanya ini sahih enggak? Untungnya yang tanya kadang enggak paham, ini alhamdulillahnya jadi wah repot. Nabi Nuh itu diantara sebabnya enggak bisa mensyafaati adalah pernah corong Jawa maksudno kaume. Kalau dalam bahasa Arab itu da'a li Zaidin berarti mendoakan positif, kalau da'a la Zaidin mendoakan negatif. Kalau orang Jawa itu ada doa, ada pasot. Nabi Nuh adalah orang yang pernah maksudkan kaumnya. Saya cerita sedikit tentang Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dianggap tadi cerminannya Abu Bakar, dianggap niru Ibrahim, cerminannya Umar dianggap niru Nabi siapa? Nabi Nuh. Lalu kalau sampean tanya, bedanya gimana? Begini logikanya. Andai kan kita mengkaji secara akademik begini. Ada ulama besar namanya Abdul Hasan Asyadzili, itu masyhur di Indonesia menjadi thariqah Syadziliyah. Terus ada seorang muridnya minta gini, ya Abdul Hasan Asyadzili, tolong saya dikasih ijazah supaya saya tidak pernah maksiat di bumi ini. Karena saya takut sama Allah, kalau saya maksiat itu merasa tidak nyaman dengan Allah. Abdul Hasan Asyadzili ini malah marah besar. Atuhibbu alla tadhhara maghfiratu. Kalau kamu tidak pernah maksiat, berarti kamu suka maghfirahnya Allah Ta'ala itu tidak kelihatan, karena tidak ada yang maksiat. Tapi bukan dukung kamu yang tidak ada, ini cerita ilmiah. Tapi kalau Said Abdul Al-Haddad itu kebalikannya. Ada orang fasik gitu, hidup berkeliaran, mengganggu masyarakat, ganggu ketertiban agama. Ada kiai atau siapa gitu mendoakan supaya tobat atau dikasih panjang umur supaya nanti bisa tobat. Itu beliau Said Abdul Al-Haddad marah besar. Man da'a li fasikin bil baqa faqad ahabba ayu sawahu fi ardi. Orang yang mendoakan orang fasik hidup berarti dia suka Allah dimaksiati di buminya. Jadi akhirnya jadi kutub besar, yang satu Syadziliyah, yang satu Haddadiyah. Kenapa ya? Karena tadi yang satu cerminan Nabi Isa, yang satu cerminan Nabi Yahya. Sebagaimana sabda Rasulullah tadi, ulama ummati ka anbiya'i bani Israil. Juga masyhur dalam aplikasi pengajaran juga gitu. Masyhur sekali dalam kitab-kitab diceritakan. Kalau Said Abdul Haddad, kalau ada orang sowan itu, kamu ngaji sama siapa? Sama si A gitu. Pernah nangis gak pas ngajar? Gak pernah. Udah gak usah diterusin ngaji orang seperti itu. Artinya atas ya, wong ora iso nangis ya.
Tapi kalau Abdul Hasan Asadili kebalikan. Kamu ngaji sama siapa? Sama si A. Pernah tertawa enggak kalau ngaji? Enggak pernah. Sudah, enggak usah ngaji sama orang itu. Orang enggak bisa syukur. jadi itu manhaj besar. Nah, akhirnya orang-orang kayak kita ini enggak jelas semua. Nangis ya bisa, syukur, guyu ya bisa. Cuma celakanya kalau kita nangis karena tidak punya uang, kalau guyu karena punya uang, itu masalahnya. Tapi kalau wali-wali dulu enggak, kalau senyum ya karena saking yakin rahmatnya Allah itu wasiat rahmatu. Kalau nangis ya karena takut azabnya Allah. Kalau kita kan enggak, sangat-sangat materialistik. Ini yang membedakan kita. Sebenarnya nangis dan senyum itu satu keharusan karena Allah punya madharul jalal. Ketika Allah dengan sifat keagungannya, maka kita ini cara Jawa serako bersenyum. Tapi Allah itu kadang sebagai madharul jamal, adanya satu keasikan. Sehingga yang merengut itu yang salah. Makanya dalam ilmu tasawuf, kutub wali itu hanya dua. Allah dengan madharul jalal, dengan Allah yang madharul jamal. Contoh madharul jalal misalnya gini. Ketika Nabi Musa ingin melihat Allah, saking kangennya ingin melihat Allah, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah saya beri hak untuk melihat engkau. Allah dengan jalalnya gini, Allah itu qadim, superior. Tentu gak layak tersentuh barang hadis itu makhluk. Sehingga ketika falam matajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Sehingga gak levelnya, apapun hebatnya Nabi ini tetap makhluk. Sementara Allah itu qadim. Gak kuat. Makhluk yang fana ini, yang profan ini gak kuat. Gak kuat menampung zat yang qadim, yang superior. Sehingga gunung pun hancur. Nabi Musa pingsan. Tapi ketika Allah dengan madharul jamal itu Allah dengan keindahannya, dengan kasih sayangnya, memberi hak makhluknya untuk melihat. Nah, di sini ini Allah sering ngendikan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti ada wajah-wajah yang di surga itu melihat saya, kata Allah. Tapi apakah betul melihat kayak saya melihat dosen, melihat Pak Rektor, melihat teman-teman itu tidak bisa. Karena Allah itu qadim, sehingga meskipun manusia ahlul jannah melihat Allah, tetap Allah ngendikan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Karena Allah di balik jamalnya ya punya jalal, di balik jalalnya juga punya jamal. Sehingga selalu di Quran itu diulang beberapa kali supaya proporsional. Nah, kenapa ahli sunnah tetap berkeyakinan Allah bisa dilihat? Logikanya begini. Fa inna kulla maujudin yasihu ayyura. Allah itu zat sing nyata-nyata wujud dan punya eksistensi. Di mana-mana sesuatu yang wujud itu layak untuk bisa dilihat. Lalu pertanyaannya gini, kenapa kita tidak bisa melihat sekarang kok nunggu di akhirat? Karena mata kita sekarang itu profan, fana. Sementara kita setelah di surga, tubuh kita didesain abadi. Ya, saya ulang lagi ya, setelah kita di surga, semua fisik kita ini didesain abadi. Tentu karena desainnya sudah abadi, layak melihat zat yang abadi. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak bisa ikhatoh, tidak bisa melihat sampai faham la tudrikul absar? Karena abadi kita itu diabadikan. Sebagaimana surga abadinya diabadikan, neraka diabadikan. Sementara Allah abadi dengan dirinya sendiri, yaitu Al-Qayyum, atau dalam bahasa ngajinya qiyamuhu binafsi. Nah, lalu pertanyaan, makanya Mu'tazilah itu menentang betul kalau orang di surga bisa melihat Allah. Cara berpikir Mu'tazilah, melihat itu artinya yang dilihat ada arahnya, sementara Allah terbebas dari arah. Tapi kata ahli sunnah cara berpikir tidak seperti itu. Melihat itu pokoknya tahu. Nah, tahu karena mata itu karena kita ditakdir tahu itu karena mata. Sebetulnya yang menjadikan tahu itu tidak mata. Ya kalau tahu ya tahu saja, bukan harus pakai mata. Itu cara berpikir ahli sunnah wal jamaah. Jadi saya beri ya bocoran. Kenapa mazhab ahli sunnah itu yang dipilih oleh banyak mayoritas di dunia, jumhur itu. Ahli sunnah itu dianggap pikirannya lebih orisinal. Misalnya ahli sunnah kalau ditanya, kenapa kamu melihat? Ya melihat saja. Kenapa kamu mendengar? Ya mendengar saja. Kesannya itu tidak rasional, kayak orang yang nggak pinter itu. Tapi sebetulnya itu yang benar. Jadi cara berpikir ahli sunnah itu melihat itu menjadi tahu. Menjadi tahu itu bisa karena mendengar, bisa karena melihat, bisa karena dikasih tahu, bisa karena bersentuhan. Sebab itu di Quran itu ada ayat ala ya'lamu man khalaqa, bukankah zat yang menciptakan itu menjadi tahu.
Sehingga kenapa Allah itu selalu tahu? Karena Allah yang menciptakan.